Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Jadi di dalam berita di dalam DTTC ini ada administrasi pajak, di bagian seksi administrasi pajak ada semacam berita yaitu mengatakan apakah suami yang kena PHK, istri bisa memperoleh tambahan PTKP keluarga. Yuk kita lihat ya. Seorang istri yang bekerja bisa memperoleh tambahan PTKP status kawin dan PTKP keluarga yang menjadi tanggungannya. PTKP ini nantinya dipakai dalam menghitung besaran terutang yang perlu dibayarkan. Sesuai dengan PMK, kondisi tersebut bisa berlaku apabila si istri dan suaminya sebelumnya menggunakan NPWP yang digabung, serta suaminya tidak lagi memperoleh penghasilan. Contoh situasinya suami terkena pemutusan PHK ya, dan istrinya mendapatkan PTKP kawin dan PTKP keluarga. Jika karyawati kawin ingin memperoleh PTKP kawin Kak dan tanggungan sepenuhnya, maka harus mempunyai surat keterangan tertulis dari Pemda setempat rendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak memperoleh penghasilan. PMK 168 2023 mengatur bahwa PTKP bagi karyawati bisa berlaku dalam dua kondisi. Pertama, bagi karyawati kawin maka PTKP-nya adalah TK0. Kedua, bagi karyawati tidak kawin maka sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk anggota keluarga sedara dan atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungannya. Kemudian, apabila karyawati kawin bisa menunjukkan keterangan tertulis dari Pemda, sekurang-kurangnya dari kecamatan yang tadi sudah disebutkan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan, maka besaran PTKP-nya adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP keluarga. Penghasilan tidak kena pajak ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Nah, ini yang menjadi paling penting. Ketika seseorang, contohnya si istrinya ini, suaminya memiliki penghasilan awalnya, terus kemudian akhirnya dipecat di tanggal misalnya contoh yang paling itunya adalah misalnya 2 Januari. Nah, ketika tanggal 2 Januari, maka dianggapnya itu bukan di awal tahun, sehingga di awal tahunnya si istrinya harus menganggap suaminya itu masih tetap bekerja. Jadi sehingga DJP akan tetap menganggap bahwa PTKP-nya tetap TK. Misalnya si istrinya ini bekerja dan NPWP-nya digabung gitu ya. Nah, artinya hanya bisa ditentukan sebelum kejadian terjadi. Yaitu kapan? Misalnya contoh 30 Desember, 31 Desember si istrinya tahu bahwa suaminya nggak lagi bekerja, maka saat itu juga, ya misalnya 31 Desember gitu ya. Nah, itu tuh harus meminta tuh surat keterangan dari Pemda setempat. Nah, penentuan status itu sendiri ketika suratnya dikeluarkan, ya surat dari Pemda sekurang-kurangnya kecamatan itu ternyata dikeluarkan lebih dari tanggal 1 Januari ya, misalnya kejadiannya 31 Desember, diajukan 31 Desember, baru diberikan misalnya tanggal 2 Januari, maka surat itu nggak bisa dipakai gitu ya. Surat itu nggak bisa dipakai karena tanggal resminya tanggal 2 Januari. Sehingga bisa dipakainya kapan ya? Buat nanti tahun depan, kalau memang si suaminya belum lagi bekerja. Nah, terus kemudian ada lagi ceritanya adalah namun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka penentuan PTKP-nya dilakukan berdasarkan awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. Ya tentu saja ya, orang dia juga baru menetap di Indonesia. Kemudian penjelasan DJP di atas merupakan respon atas pertanyaan seorang netizen di media sosial X. Apakah wanita yang suaminya tidak bekerja dikarenakan kena PHK dapat memanfaatkan status Kak? Itu PTKP kawin dan anak yang ditanggungnya, kata netizen tersebut. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa menggunakan PTKPK, tetapi syaratnya adalah yang pertama, NPWP suami dan istri itu memang digabung, tidak ada pemisahan, ya, ataupun tidak ada keinginan dari seorang istri untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, intinya digabung. Terus yang kedua, bisa memberikan suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemda setempat ataupun sekurang-kurangnya, yaitu kecamatan untuk menyatakan bahwa si suaminya itu tidak lagi bekerja. Terus yang ketiga, yang paling penting dari sini semua kalau memang sudah satu 2 dipenuhi, yang ketiga adalah surat dari Pemda tersebut ataupun kecamatan, tanggalnya jangan sampai salah karena status PTKP itu ditentukan berdasarkan awal tahun dan bukan setelahnya. Jadi kalau yang tadi sudah disebutkan bahwa ketika 1 Januari suratnya 2 Januari, maka surat itu tidak lagi bisa digunakan dan menggunakan status yang PTKP di awal tahun tersebut. Oke teman-teman, itu aja semoga video ini berguna buat kita semua. See you, bye-bye.